Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini saya Andri Hermawan akan mempresentasikan makalah saya berjudul 8 perkara yang harus ditinggalkan dan 8 tanda makrifat pada diri seorang dalam kitab Nashorihul Ibad. Pada zaman sekarang ini banyak sekali manusia terutama di kalangan umat Islam yang jauh dari Allah berbuat maksiat dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sebagai seorang muslim seringkali kita melakukan banyak hal, tetapi tidak jarang kita tidak mengetahui perkara yang harus ditinggalkan. Maka penting sekali seorang muslim terutama seorang sufi untuk mengetahui perkara yang harus ditinggalkan, untuk terhindar dari perbuatan yang salah dan dosa yang menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Seseorang yang taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat menjadi orang yang memiliki derajat makrifat. Makrifatullah pada diri seorang merupakan pandangan batin seorang yang tidak tampak sebagaimana keimanan. Menurut pandangan ulama yang mengatakan bahwa tanda makrifat seorang dapat terlihat dari ketaatan seorang dalam menjalankan agamanya. Maka dari itu untuk mengetahui secara lebih rinci perkara-perkara yang harus ditinggalkan dan tanda-tanda makrifat pada seseorang akan dijelaskan dalam makalah ini. Kitab Nashorihul Ibad merupakan kitab yang terkenal yang memberikan kita banyak wawasan dan renung-renungan dalam memandang hidup dan perilaku, bagaimana cara menyikapi ujian dan berbagai masalah lainnya. Kitab ini sangat menarik dan menyenangkan untuk dikaji karena penjelasannya ringkas, membuat kita lebih mudah untuk memahaminya. Penulis memilih tema 8 perkara yang ditinggalkan dan 8 tanda makrifat seorang agar kita sebagai seorang muslim mengetahui apa saja yang harus ditinggalkan dan tanda-tanda makrifat dalam diri seorang. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama yang masyhur di daratan Hijaz dan Nusantara pada abad ke-19. Beliau merupakan ulama asal Banten yang masyhur di Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai nama lengkap itu Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanari Al-Bantani. Nama ayah beliau adalah Kiai Haji Umar, seorang ulama yang memimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara. Ibunya adalah Jubaidah, seorang penduduk setempat. Beliau dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di kampung Tanara, Serang pada tahun 1815. Syekh Nawawi Al-Bantani oleh umat Islam Indonesia dikenal dengan Kiai Haji Nawawi Putra Banten, yang kemudian orang menggantinya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani setelah karirnya meningkat sebagai penjaga Islam yang kenamanya masyhur di Asia dan Timur Tengah termasuk Indonesia. Dari silsilah nasab beliau merupakan keturunan kesultanan dari ke-12, yaitu dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Syarif Gunung Jati, yang nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani pertama-tama belajar pada ayah kandungnya Kiai Haji Umar pada usia 5 tahun. Kemudian beliau belajar selama 3 tahun. Setelah menjelang 8 tahun beliau pergi ke Jawa Timur untuk belajar selama 3 tahun pula. Pada masa anak-anak beliau belajar ilmu agama Islam bersama saudara-saudaranya yaitu Tamim dan Ahmad. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan dasar agama, bahasa Arab, tauhid, tafsir. Beliau juga belajar pada Kiai Syahal, ulama terkenal di Banten. Pada usia ke-15 tahun beliau berkesempatan untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan beliau memanfaatkan untuk belajar ilmu kalam, ilmu bahasa sastra, ilmu hadis, tafsir, dan ilmu fikih. Pada tahun 1833 beliau kembali ke daerahnya dengan khazanah keilmuan yang lengkap untuk membantu ayahnya mengajar di pondoknya dan santrinya. Kedatangan beliau membuat pesantren ayahnya membludak didatangi berbagai santri dari berbagai pelosok, dan pengaruh yang kuat dari Syekh Nawawi dan pesantrennya waktu itu cukup membuat perhatian pemerintah Belanda trauma terhadap gerakan pemberontakan santri di Ponorogo. Setelah kembali ke Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan belajar kepada gurunya seperti Syekh Khotib Sambah, Syekh Abdul Ghani Duma, ulama asal Indonesia yang bermukim di Mekah. Selanjutnya beliau belajar kepada Sayyid Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan, yang kedua
tuanya di Mekah, Muhammad Khatib Al-Hambali di Madinah. Kemudian beliau belajar kepada ulama Mesir seperti Syekh Yusuf Sumbulawini dan Syekh Ahmad Tahrawi serta di negara Syam. Beliau juga memiliki murid yang sangat banyak yang menjadi ulama-ulama besar seperti Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Karya-karya beliau sangat banyak sekali karena beliau sangat aktif dalam menulis karya-karya, sehingga jika jumlah karya beliau mencapai 100 judul lebih, meliputi berbagai disiplin ilmu. Salah satu kitab yang masyhur adalah kitab Nasha'ihul Ngibad. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada usia 84 tahun pada tanggal 15 Syawal 1344 Hijriah di kediamannya Syib Ali Mekah. Jenazah beliau dikebumikan di Perguruan Ma'la berdamaian dengan kuburan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Siti Asma binti Abu Bakar. Dalam mukaddimah kitab Nasha'ihul Ngibad, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak menjelaskan tentang latar belakang penulisan kitab ini. Namun ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwasanya Syekh Nawawi menulis kitab ini karena adanya permintaan dari para muridnya. Metode penulisan kitab Nasha'ihul Ngibad dengan menggunakan metode berupa makalah. Kitab ini memuat 208 makalah dan 1072 butir nasihat dan 10 bab. Gambaran umum kitab. Kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat di dalam kitab ini dikelompok menjadi 10 bab dan berisi 214 nasihat. Sebanyak 45 nasihat diantaranya bersumber dari hadis dan sisanya dari asar atau ucapan para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad SAW. 8 perkara yang harus ditinggalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang meninggalkan perkataannya yang sia-sia, maka dia akan diberikan hikmah, dan barang siapa yang meninggalkan pandangan yang berlebihan, maka dia akan diberikan kekhusyuan hati, dan barang siapa yang meninggalkan makan berlebihan, maka dia akan dianugerahi nikmat beribadah, dan barang siapa yang meninggalkan tertawa berlebihan, maka dia akan diberikan kewibawaan, dan barang siapa yang meninggalkan sendau gurau, maka dia akan diberikan kehormatan, dan barang siapa yang meninggalkan kecintaan terhadap dunia, maka dia akan diberikan kecintaan terhadap akhirat, dan barang siapa yang meninggalkan kesibukannya melihat aib orang lain, maka dia akan diberikan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan barang siapa yang meninggalkan obsesi untuk meneliti tentang bagaimana wujud Allah, maka dia akan bebas dari kemunafikan. 8 tanda makrifat pada diri seorang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, tanda-tanda orang yang makrifat kepada Allah itu ada 8, yaitu hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan murka dan azab Allah, hatinya dipenuhi dengan rasa harap akan rahmat Allah, lisannya selalu memuji kepada Allah, lisannya selalu menyanjung Allah, kedua matanya selalu disertai rasa malu, kedua matanya selalu diiringi dengan tangisan karena Allah, keinginannya adalah meninggalkan kesenangan dunia, dan keinginannya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan kitab Nasha'ihul Ngibad, kitab ini merupakan kitab yang berisi ajaran-ajaran tasawuf Islam. Mutiara nasihat dalam buku ini dijadikan sangat sederhana sehingga memudah para pembaca untuk memahaminya, dan di setiap bab Syekh Nawawi telah memberikan uraian terkait jumlah nasihat yang akan dipaparkannya. Kesimpulannya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama besar yang berasal dari Banten. Beliau tidak hanya belajar dan mengajar di Nusantara, tapi beliau juga belajar dan mengajar bertahun-tahun di Timur Tengah, yaitu Mekah, sehingga beliau mempunyai banyak guru dan murid, dan banyak murid beliau yang menjadi ulama dan kiai Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai banyak karya, satunya kitab Nasha'ihul Ngibad. Kitab ini memuat 208 makalah dan 1072 butir nasihat dan 10 bab. Salah satu isi kitab yang dibahas dalam makalah ini adalah 8 perkara yang harus ditinggalkan dan 8 tanda
tanda makrifat pada seorang. 8 perkara yang ditinggalkan, yaitu barang siapa yang meninggalkan perkataannya yang sia-sia maka dia akan diberikan hikmah, dan barang siapa yang meninggalkan pandangannya yang berlebihan maka dia akan diberikan khusyun hati, dan barang siapa yang meninggalkan makan berlebihan maka dia akan dianugerahi nikmat beribadah, dan barang siapa yang meninggalkan tertawa berlebihan maka dia akan diberikan wibawaan, dan barang siapa yang meninggalkan sendau buahnya maka dia akan diberikan kehormatan, dan barang siapa yang meninggalkan kecintaan terhadap dunia maka dia akan diberikan kecintaan terhadap akhirat, dan barang siapa yang meninggalkan kesibukan melihat aib orang lain maka dia akan selalu diberikan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan barang siapa yang meninggalkan obsesi untuk meneliti tentang bagaimana wujud Allah maka dia akan bebas dari namanya kemunafikan. Dan 8 tanda makrifat pada seorang itu, hatinya dipenuhi dengan rasa takut dengan muka Allah dan azab Allah, hatinya dipenuhi dengan rasa harap akan rahmat Allah, lisannya selalu memuji Allah, lisannya selalu menyanjung Allah, kedua matanya selalu disertai rasa takut, kedua matanya selalu diri dan tangis kepada Allah, dan keinginannya adalah meninggalkan kesenangan dunia, dan keinginannya adalah mendapatkan ridho Allah. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.